Pasti bocor. Yang pertama tuh nyaman mas. Nonton nih mas. Iya. Yang kedua ya itu sabarnya itu mas. Sabar kita merawatnya burung itu aja sih mas. Oke mas. Untuk ke titik nyamannya itu jenengan pripun mas Syafri? Biar lobet itu biar nyaman mas Syafri. Kalau saya nyamannya Oke, bertemu lagi dengan channel saya Agus aja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Om David, Om David. Om David dari Kudus, Dari tim apa Om jenengan Om? saya dari tim Ring MD Jaya. Pengetahuan, Om David ini gini Om. Jadi ini salam kenal dengan saya Om. Jadi baru pertama kali ini saya kan lihat jenengan ini kan bikin terus bikin jual gitu Om. Barangkali gini Om David, barangkali ada masukan atau informasi yang buat pembelajaran atau gimana sih Om untuk main lobet, terutama kalau jenengannya jantan betina juga ke konslet semua Om ya? Ya ada yang konslet ya, ada yang gacor, ada yang vector mas. Ngatain gitu? Ya beda-beda lah, menuruti konsumen. Iya, kalau saya ya ada yang konslet, ada filter, bocor, beda-beda, PAU juga ada mas. Itu pripun Om, caranya itu gimana sih? Karena gini Om, saya pribadi kalau ngeliat YouTube nih Om, di YouTube ada yang modelnya mata-mata, ada yang kayak punya jenengan, itu kan kapan saya punya lobet seperti itu ngoten. Begitu juga dengan teman-teman yang mungkin selama ini support saya Om, jadi pengen gimana sih Om, kadang-kadang gini Om, pripun Om David? Kalau saya ya mas ya, kalau saya lihat burungnya dulu mas. Kadang tuh orang tuh salahnya tuh burung belum bener-bener bocor. Misalnya kita jantan ya, kita proses ke jantan, belum bener-bener bocor burungnya, terus tiba-tiba langsung dijodohin sama betina diglodok. Nah itu mas, terus jadinya dia ya gacornya hilang, malah betinanya mintanya kawin, jantannya ya birahi juga. Akhirnya dia ya larinya ke birahi kawin, terus bertelur, gacornya hilang. Kadang begitu mas. Siap Om David, saya ambil intinya. Berarti kalau jenengan kan tadi kan harus gacor dulu nggih? Nggih, gacor. Jenengan ada cara penggacorannya untuk jantan nggak Om? Kalau jantan menurut saya ya mas ya, kalau jantan tuh rata-rata lihat karakternya dulu mas, lihat karakternya dulu burungnya gimana. Kalau menurut saya ya mas ya, yang pernah saya alami, yang pernah kayak kemarin baru aja dapat burung kondisinya ya single, tapi di situ dipasangin semenjak di situ tuh pakannya kenceng terus mas, kenceng terus dipasanginnya tuh kondisi masanginnya tuh nggak langsung disangkar kotak, disangkar bulat dulu. Terus aku lihat tuh burungnya tuh pas aku pantau mas, itu burungnya cuma ngekek 1-2 kali, tapi punya feeling mas, karena burung itu kan. Terus saya beli mas, sampai rumah tuh saya adaptasiin, saya single dulu. Saya single tuh sehari dia bocor mas, bocor, kayaknya udah mulai enak, pengenalan sama betina yang baru. Nah ketemulah akhirnya betina baru, udah mulai enak, aku masukin sangkar kotak, udah berani bunyi, jadi mas. Cuma nggak selang beberapa waktu langsung sudah laku lagi mas. Baik, berarti untuk masukan dari jenengan lobet jantan itu berarti wajib disinglekan gitu mas. Awal penggacoran ya. Rata-rata single dulu. Untuk pakannya mas David jenengan? Kalau pakan saya campur mas.
Campur maksudnya? Campur tuh kayak misalnya millet putih, millet putih ada kena risetnya, ada millet merahnya, ada biji sawinya, ya lain-lain lah mas pokoknya. Oke, berarti itu termasuk pakan kenceng atau pripun mas? Ya pakan kenceng mas, pakan kenceng kalau menurut saya mas. Pakan kenceng, berarti jenengan kalau jantan single itu wajib pakan kenceng atau tidak mas? Atau melihat dari karakter burungnya? Kalau aku lihat karakter burungnya mas, kalau udah ke arah ke konslet ya mungkin nggak usah dikencengin terlalu kenceng gitu. Ntar larinya malah dia birai-birai doang mas. Baik. Kalau menurut saya gitu mas. Baik, berarti pakan yang nutrisi tinggi itu berarti untuk yang lobet masih bahan ya mas, belum tahu ngekeknya, tapi kalau udah tahu ngekeknya baru dipolosin. Untuk untuk penjemurannya pripun mas David? Kalau penjemurannya ya mas, kalau penjemurannya kalau yang udah mau jadi mungkin ya tak jemur sebentar mas. Misal dia udah bunyi ya, udah bunyi, misalnya udah bunyi jeda rapet, udah mulai enak ya udah mas, aku masukin lagi, aku taruh lagi gitu. Posisi sendiri atau banyak mas dengan jemuran itu? Kalau saya penjemuran, saya prosesnya satu-satu mas, bener-bener saya fokusin dulu burungnya, bener-bener burungnya enak dulu. Enggak harus dijejer-jejer itu mas? Ya enggak harus mas, tapi kalau yang bahan-bahan proses dari nol ya dijejer-jejer mas, saya geletakin aja udah. Oh mata. Ya saya geletakin aja. Baik, ini sambil intinya berarti jenengan tetap kalau fokus pengondisian setelah sudah ada bakat bunyi berarti tetap wajib sendiri, biarpun sampai penjemuran sama mandi, ngeten nih mas. Iya. Berarti nanti terus jenengan carikan jodoh yang pas. Ya cari jodoh yang pas. Nah, ketika sudah pas, sudah bunyi berarti jenengan yakin itu sudah bisa, ngeten. Ya. Baik. Terus ini saya ngelihat dari lobetin jenengan yang betina itu siapa mas? Kimboy namanya. Kimboy namanya. Kimboy mas. Itu ada ini enggak mas? Itu kan udah betina, konslet. Meskipun durasi kan saya nggak ngelihat durasi, tapi cara membuat seperti itu mas, gayanya kan enak itu mas David. Pripun mas? Itu dulunya tuh burung vector mas, dulunya burung vector, terus yang over birahi lah, istilahnya over birahi. Dulu tuh birahinya tuh kenceng mas, kenceng banget birahinya. Birahinya tuh pengen ke kawin terus. Akhirnya dikasih paut 3 ekor tuh, dia dapat mas, dapat pasangan yang bener-bener paut, bener-bener ngelolos satu aja, nggak mau dilolos semua mas. Habis itu burungnya aku kasih sangkar kotak, terus aku kasih paut satu aja itu, tiba-tiba bunyi mas, tapi nggak langsung bunyi seperti itu. Bunyinya dulu pendek-pendek mas, pendek-pendek, terus ada vektornya, terus burungnya kadang ya masih ada liernya gitu. Lama kelamaan kayak biranya distabilin, contohnya kayak mandi malam, terus embun, paling sering malah embun mas. Embunnya yang aku seringin, embunnya, terus jemur nggak usah lama-lama, paling kayak gitu mas. Untuk pakannya? Kalau pakannya dulunya kenceng mas, dulunya kenceng. Awalnya kenceng. Iya kenceng. Jenengan turunin. Sekarang udah aku turunin sampai millet biasa. Oke, saya ambil intinya mas David. Berarti jenengan poin dalam mengolah lobet Kimboy ini mencarikan untulan yang pas, gitu ya mas. Iya. Jadi, nggak tahu itu jantan atau betina, yang penting paut atau untulan yang pas untuk agar dia bunyi, ngoten. Iya, agar dia bunyi mas. Baik mas David, kira-kira nih jenengan poin jenengan atau rahasia jenengan dalam mengolah lobet ini mas, kan gini mas, konslet jual saya juga mau mas, mungkin ada ini mas, jenengan ngasih informasi ke saya, mungkin kan setiap rezeki orang kan beda-beda mas. Betul. Ada yang bisa langsung jadi, ada yang tidak. Kan tidak ada salahnya mas David kalau jenengan ngasih informasi yang bermanfaat juga untuk ibaratnya berkah panjenengan, ngoten mas David. Pripun mas David? Kalau saya tuh pedagang kelas menengah ke bawah mas. Kalau saya mas, pedagang kelas menengah ke bawah. Saya yang dulunya jualan paut, jualan bahan-bahan dewasa, terus saya merambah-rambah mas, merambah-rambah penjualan sampai ke Facebook, ke grup-grup, terus sampai ke Instagram. Tapi alhamdulillah mas, semenjak saya punya Instagram, udah mulai
udah mulai laris, dikenal orang luar kota. Terus penjualan PAUD ya alhamdulillah lumayan. Amin. Terus saya menambah lagi mas, terus saya jualan vitamin MD Jaya, terus saya jualan pakan MD Jaya. Terus kayak saya tuh feelingnya gini mas, kalau aku ya mas, kalau aku cari titik nyamannya aja mas. Kalau burung nyaman pasti bocor mas, pasti bocor. Yang pertama tuh nyaman mas. Ngoten nih mas. Iya, yang kedua ya itu sabarnya itu mas, sabar kita merawatnya burung itu aja sih mas. Oke mas. Untuk ke titik nyamannya itu jenengan pripun mas David? Biar lobet itu biar nyaman mas David. Kalau saya nyamannya saya pindah tempat mas, pindah tempat contohnya mas, yang awalnya di ruang tamu, misalnya di situ udah nyaman ya di situ, misalnya di situ kurang nyaman, burungnya gacornya kurang, saya cari mas, dengan merawatnya itu mas, merawatnya kayak pagi, mandi malam atau apa kan pakannya itu mas, terus misalnya di situ kok nggak ada perubahan, saya pindah lagi mas. Oh ada. Saya pindah lagi di ruang tengah atau mana. Yang penting burungnya udah mulai enak gacor. Oke, saya ambil poinnya mas David. Berarti jenengan cari titik nyaman di ruangan sama suasana lingkungan gitu mas. Iya. Sampai bener-bener si lobet itu gacor. Iya gacor mas. Dalam pola perawatan pagi tetap seperti biasa itu mas ya. Mandi, embun, jemur sebentar atau nih. Pakan disesuaikan kan atau nih mas David. Gitu. Baik mas David, terima kasih untuk masukannya mas David. Baik mas David, ini gini mas David, sebenarnya kalau kita punya lobet betina ini khususnya betina mas David, lobet betina sudah OB, sudah rewel, ibaratnya sering gembung bulu, galak kan gitu mas, bebek, itu mandi malam itu wajib nggak mas? Terus untuk perawatannya gimana mas, biar untuk enak buat jalan-jalan ibaratnya? Kalau kondisi kayak gitu mas, yang pernah saya alami ya, saya masukin godok dulu mas. Emang rata-rata burung kayak gitu, OB gitu, suruh ngekek susah mas. Harus digodok dulu biar dia birainya enak mas. Tapi kalau ke arah konslet ya kita itu mas, rezeki, tergantung rezeki aja sih mas kalau menurutku. Kalau emang rezeki ya jadi mas. Kalau enggak ya jadi burung gacoran mas. Baik mas David, ini sebenarnya kalau kita panjangin nggak selesai mas David. Jadi gini mas David, barangkali mas David mau diajak curhat, sharing dengan teman-teman, nanti bisa dibantu ya mas ya. Syukur-syukur nanti kan nanyain harga lobet jenengan yang murah meriah tapi bagus ini mas David. Kata nih mas David. Baik, semoga informasi dari jenengan ini semoga bermanfaat buat saya pribadi beserta kicau mania khususnya lobet mania, gitu mas David. Semoga Mas David dan sinten nama temennya Om Wahyu, Mas Wahyu beserta keluarga sehat selalu. Mas. Assalamualaikum.